Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar ASN. Lebih tepatnya di sini admin mendapatkan informasi atau surat resmi dari Kemendikbudristek dan juga ada informasi dari Menfan RB. Nah, sekarang kita kan sudah berada pada portal resmi Menfan RB, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi terbaru lagi. Jadi simak saja videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan jangan lupa di share karena ini informasi penting. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini kita lihat ada bocoran dari rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang mana katanya usung 7 kluster pembahasan. Nah, ini teman-teman ya, karena ini merupakan sidang tertutup ya atau rapat tertutup terkait RUU ASN ini. Nah, makanya di sini kita mendapatkan informasi terbarunya. Teman-teman juga bisa lihat ini 5 Agustus 2023. Oke, kita buka informasinya. Nah, ini ya, ini sudah dilihat 2241 kali. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara usung 7 kluster pembahasan. Nah, ini teman-teman harus tahu apa saja 7 hal yang dibahas dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, ini foto dokumentasinya teman-teman ya. Revisi Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi jawaban atas dinamika perubahan global yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB dalam hal ini Bapak Alex Denny mengatakan, secara garis besar terdapat 7 kluster pembahasan dalam RUU ASN. 7 kluster tersebut adalah, nah yang pertama, penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN. Nah, ini juga sudah kita share ya, salah satu Pemda yang sudah mengumumkan isi daripada SK-nya yang ditetapkan ya. Terus ada kesejahteraan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Ingat ya, P3K itu adalah ASN, teman-teman. Yang selanjutnya adalah penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi. Yang selanjutnya adalah penataan tenaga honorer. Ini ya, penataan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer masih disebut-sebut saja dalam RUU. Penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 7 klaster yang dibahas dalam rapat revisi Undang-Undang ASN. Di revisi Undang-Undang ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Nah, jadi di sini untuk P3K itu nanti akan diperluas katanya cakupannya, rekan-rekan ya. Regulasi yang sedang dibahas tersebut juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Dari proyeksi sebelumnya atau prediksi sebelumnya hanya sekitar 400.000. Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terutama di pemerintah daerah. Terjadi pembengkakannya, teman-teman ya. Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Selain penanganan tenaga non-ASN, RUU ASN dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Nah, ini karena masih banyak yang menganggap bahwa kesejahteraan ASN P3K itu masih jauh di bawah dibanding PNS. Nah, makanya dibahas lagi dalam rapat RUU ASN tersebut ya, untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Nah, ini tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN. Jadi konsepnya digabung, teman-teman ya.
terkait kesejahteraan PNS dan P3K dengan konsep penghargaan dan pengakuan. Artinya teman-teman nanti itu akan mendapatkan uang pensiun dengan catatan sebagai penghargaan dan pengakuan teman-teman itu sebagai aparatur sipil negara yang dibuktikan dengan SK pastinya, yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ingat ya, di sini diulangi lagi kalimatnya. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Oke? Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran sistemnya semakin adil dan kompetitif. Nah, jadi di sini menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya. Uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Padang atau UNP dihadiri para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Padang hingga perwakilan Pemda di Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP, Afrifa Khaidir, menilai revisi Undang ASN merupakan suatu yang sangat lazim karena perubahan global sosial dan politik yang demikian cepat. P3K sangat terlindungi dengan undang-undang ini. Nah, ini P3K sangat dilindungi dengan undang-undang ini, itu harus diakui. Teorinya menjustifikasi perubahan ini, apalagi ada desakan situasional yang menuntut perubahan. Oke, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di sini tadi diinformasikan ada 7 klaster yang dibahas terkait dengan ketenagaan honorer dan juga untuk rekan-rekan yang sudah lulus jadi ASN P3K. Insya Allah di sini akan diberikan jaminan hari tua juga atau uang pensiun, teman-teman ya. Nah, ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oh, ternyata beda, teman-teman ya, karena di sini ada kata dan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Luar biasa, teman-teman ya. Oke, semoga kerisauan teman-teman selama ini terjawab dan teman-teman yang belum lulus semakin semangat. Oke, kita lanjut ke surat dari Kemendikbud. Oke, di sini diinformasikan juga dari Kemendikbudristek terkait pembatalan kelulusan peserta pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kebutuhan tenaga teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, teman-teman ya, jadi ini suratnya masih sangat-sangat baru. Ini 2 Agustus 2023 dan di sini kita nanti akan cek nama-nama peserta atau yang masuk dalam pembatalan. Nah, ini bahkan lokasi penempatannya, teman-teman ya. Oh, ini mengerikan juga, teman-teman. Menindaklanjuti pengumuman nomor 20021 sekian tentang hasil akhir seleksi atau kelulusan Pascasangga nilai akhir dalam rangka seleksi penerimaan P3K kebutuhan tenaga teknis di Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 dan pengumuman nomor 21866 sekian tentang perpanjangan waktu pengisian daftar riwayat hidup dalam rangka seleksi P3K Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 ini disampaikan. Yang pertama, nah ini yang pertama atau nomor 1, hingga batas akhir pengisian DRH dalam rangka pengusulan NIP didapati hal-hal sebagai berikut. Ada 26 peserta yang mengundurkan diri sebagai CP3K kebutuhan teknis di Kemendikbudristek tahun anggaran 2022. Di poin B, terdapat 13 peserta yang dianggap. Nah, ada yang mengundurkan, ada yang dianggap, teman-teman ya. Jadi ada yang dianggap, ada yang mengundurkan. 13 ini dianggap mengundurkan sebagai CP3K tenaga teknis Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 karena tidak menyelesaikan pengisian DRH. Nah, ini teman-teman ya, tidak menyelesaikan pengisian DRH-nya. Nomor 2, peserta seleksi penerimaan P3K kebutuhan tenaga teknis Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 yang dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan di pengumuman ini. Peserta seleksi sebagaimana angka 2 dibatalkan status kelulusannya dan dinyatakan TMS. Wow, luar biasa, teman-teman ya. TMS atau tidak memenuhi syarat. 4, ketentuan lain-lain. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi. Nah, ini melalui portal SSKSN.
Poin B, kelalaian peserta membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. D, apabila di kemudian hari terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data. Nah, hati-hati nih yang akan ikut di 2023, yang ketahuan melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal. Seluruh tahapan seleksi penerimaan P3K kebutuhan tenaga teknis Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 tidak dipungut biaya. Oke. Nah, ini dikeluarkan di Jakarta 2 Agustus. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengadaan P3K yaitu Soeharti. Nah, ini nama-nama pesertanya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini lengkap dengan lokasi penempatannya. Universitas Trunojoyo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Guru Sekolah Dasar mengundurkan diri. Nah, ini yang mengundurkan diri. Ini cukup banyak, teman-teman ya. Oke. Asisten ahli pertama Pamon Budaya, ini jabatannya. Ahli pertama dosen. Wow. Ahli pertama penerjemah. Nah, ini adalah ahli pertama dosen. Ini dosen, ini Pranata Laboratorium Pendidikan. Tidak menyelesaikan pengisian DRH. Nah, yang ini tidak menyelesaikan pengisian DRH atau yang dianggap mengundurkan diri, teman-teman ya. Oke. Ini ada 39 totalnya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah surat resmi dari Kemendikbudristek, dan tadi kita sudah mendapatkan juga informasi dari Menpan RB. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.